Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang adaptasi kebaruan sebagai efektivitas dan efisiensi pembelajaran masa depan. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mengefektifkan waktu, untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh Leli. Kepada Leli, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep adaptasi kebaruan dalam pembelajaran. Nah, adaptasi kebaruan adalah penerapan ide, teknologi, dan pendekatan baru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Konsep ini tidak hanya fokus pada penggunaan alat-alat teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri. Nah, kebaruan dalam pembelajaran mencakup integrasi teknologi digital, metode pembelajaran yang inovatif, serta pendekatan yang lebih berpusat pada siswa. Nah, teknologi digital seperti LMS atau Learning Management System telah mengubah cara pandang guru dalam mengelola kelas dari metode yang manual menjadi lebih terstruktur secara daring. Nah, selain itu, pendekatan berbasis proyek memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kebutuhan siswa yang pada akhirnya meningkatkan hasil belajar mereka. Nah, selain itu, pendekatan berbasis data juga menjadi bagian penting dari adaptasi kebaruan. Data dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan siswa secara individu, sehingga pembelajaran dapat dipersonalisasi. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi bersifat umum, tetapi lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, kemudian materi yang kedua, efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui kebaruan. Nah, adaptasi eh, kebaruan memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, yang pertama efektivitas. Dengan teknologi seperti AR dan VR, siswa dapat memvisualisasikan konsep yang kompleks seperti struktur atom atau perjalanan keluar angkasa dengan cara yang lebih menarik. Metode ini meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam. Selain itu, gamifikasi memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, efisiensi. Penggunaan teknologi digital mengurangi kebutuhan akan fasilitas fisik seperti ruang kelas atau buku cetak sehingga akan menekan atau akan mengurangi biaya untuk operasional. Sebagai contoh, modul pembelajaran digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mencetak materi fisik. Selain itu, sistem seperti LMS memudahkan guru dalam mengelola tugas dan memberikan penilaian sehingga waktu yang digunakan akan lebih efisien. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan eh, dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Leli yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya itu materi tentang selanjutnya contoh implementasi adaptasi kebaruan. Nah, implementasi adaptasi kebaruan dalam pembelajaran eh, telah membawa berbagai macam perubahan yang signifikan pada cara guru dan siswa berinteraksi serta mengakses materi pembelajaran. Nah, salah satu ada beberapa contoh penerapan inovasi teknologi yang berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang pertama itu ada Learning Management System atau LMS. Nah, platform LMS ini seperti Google Classroom, model dan Edmodo ini memungkinkan pengelolaan kelas secara digital yang lebih terstruktur dan efisien. Nah, melalui LMS ini, guru dapat mengunggah materi pembelajaran dalam berbagai format, mulai dari dokumen, PDF, video, dan lain-lain.
Nah, tidak hanya itu, LMS juga mempermudah siswa untuk mengakses semua kebutuhan pembelajaran mereka di satu platform, kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI. Nah, teknologi AI telah membuka peluang besar untuk menghadirkan pembelajaran yang dipersonalisasi. Nah, aplikasi AI berbasis AI ini seperti Duolingo dan Khan Academy. Nah, untuk lebih jauh lagi, AI juga digunakan untuk memberikan umpan balik real time kepada siswa. Misalnya, dalam pembelajaran menulis, AI dapat mendeteksi kesalahan tata bahasa dan memberikan saran perbaikan langsung sehingga siswa dapat belajar lebih efektif. Nah, yang ketiga ada gamifikasi. Nah, gamifikasi ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan elemen-elemen permainan seperti poin, peringkat, lencana, dan kompetisi ke dalam proses belajar. Nah, platform seperti Quizzes, Kahoot, dan Classcraft memungkinkan guru menciptakan kuis interaktif yang menyerupai permainan sehingga siswa ini merasa seperti sedang bermain sambil belajar. Nah, sebagai contoh di Quizzes, siswa dapat menjawab pertanyaan sambil bersaing untuk mendapatkan skor tertinggi di leaderboard seperti yang kita biasa gunakan. Nah, selanjutnya ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Nah, teknologi AR dan VR ini memberikan pengalaman belajar yang impresif dan dengan VR siswa dapat menjelajahi situs-situs bersejarah seperti piramida Giza atau Colosseum di Roma. Nah, tanpa harus meninggalkan ruang kelas. Nah, AR juga menawarkan berbagai aplikasi menarik untuk pembelajaran. Dalam pembelajaran biologi, siswa dapat menggunakan AR untuk mempelajari autonomi tubuh manusia dengan cara memvisualisasikan organ-organ dalam tubuh secara 3 dimensi. Nah, selanjutnya yaitu tentang tantangan dalam adaptasi kebaruan. Nah, meskipun adaptasi kebaruan menjanjikan eh, berbagai manfaat bagi dunia pendidikan, penerapannya tidak lepas dari tantangan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Nah, tantangan-tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada dari infrastruktur teknologi. Nah, salah satu kendala terbesar dalam mengadopsi kebaruan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil. Nah, akses internet yang lambat atau bahkan tidak tersedia menjadi penghalang utama dalam memanfaatkan platform digital. Nah, dan alat-alat pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, banyak sekolah di wilayah tersebut yang tidak memiliki perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau proyektor, sehingga sulit untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kompetensi guru. Nah, selain infrastruktur, kompetensi guru dalam menggunakan teknologi juga menjadi tantangan yang signifikan karena banyak guru yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang relevan. Ya, akibatnya guru merasa tidak percaya diri atau bahkan enggan mencoba pendekatan baru. Nah, selanjutnya ada eh, resistensi terhadap perubahan. Nah, adaptasi kebaruan seringkali menghadapi resistensi dari berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, dan bahkan guru itu sendiri. Nah, siswa mungkin merasa metode baru selalu rumit atau tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Sementara orang tua seringkali skeptis terhadap manfaat teknologi, terutama jika mereka kurang paham tentang cara kerjanya. Nah, di sisi lain juga beberapa guru eh, tidak nyaman dengan merasa nyaman dengan metode tradisional dan cenderung menolak perubahan yang memerlukan usaha tambahan untuk belajar dan beradaptasi. Nah, sikap ini menjadi penghalang dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif dan modern. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Vicky. Baik, eh,
Baik, saya Muhammad Fikri Anda mau ingin melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang solusi untuk tantangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan sektor swasta. Solusi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup pendekatan sosial dan budaya untuk memastikan keberhasilan adaptasi kebaruan. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur teknologi. Pemerintah bersama sektor sektor swasta perlu berinvestasi lebih besar dalam pengembangan infrastruktur teknologi pendidikan terutama di daerah terpencil. Program seperti pembangunan jaringan internet yang merata, penyediaan perangkat teknologi, dan pengadaan listrik yang stabil merupakan langkah yang penting untuk mendukung akses ke pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, mendu- pem- selain itu, pemberian subsidi atau bantuan perangkat teknologi kepada siswa yang kurang mampu dapat menjadi solusi jangka pendek untuk memperluas akses terhadap teknologi. Yang kedua ada pelatihan guru. Pelatihan guru atau pelatihan intensif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi. Program pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek seperti pengenalan platform digital, penerapan metode pembelajaran inovatif, dan pengelolaan kelas berbasis teknologi, workshop, seminar, atau webinar yang dapat digunakan untuk memfasilitasi transfer pengetahuan kepada siswa. Selain itu, pendampingan dalam bentuk mentoring atau coach dapat membantu guru merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencoba pendekatan baru. Yang terakhir, yang ketiga, sosialisasi dan edukasi. Resistensi terhadap perubahan dapat diminimalkan melalui sosialisasi dan edukasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat. Sekolah dapat menyelenggarakan loka karya, seminar, atau pertemuan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dan potensi teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, keterlibatan komunitas dalam implementasi teknologi dapat menciptakan rasa memiliki dan memperkuat dukungan terhadap perubahan. Dengan pendekatan ini, siswa dan orang tua akan lebih terbuka terhadap metode baru, sementara guru akan merasa didukung dalam proses transisi. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vicky yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dicukupkan sekian pematerian dari kami. Kesimpulannya, nah adaptasi kebaruan dalam pembelajaran ini merupakan pendekatan yang relevan dan mendesak untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Nah, untuk implementasi adaptasi kebaruan seperti penggunaan Learning Management System atau LMS, terus ada Artificial Intelligence atau AI, terus ada gamifikasi, gamifikasi serta augmented reality, AR dan virtual reality. Nah, ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan keterlibatan motivasi dan pemahaman siswa. Dan juga namun penerapan adaptasi kebaruan tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti tadi keterbatasan infrastruktur, terus ada kompetensi guru dan resistensi terhadap perubahan. Nah, untuk menghadapi hambatan ini diperlukan kolaborasi antar pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.